Maghfirah itu artinya apa? Ampunan itu artinya adalah ditutupnya aib. Al-maghfirah itu as-satr, ditutupnya aib. Jadi ketika orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya. Makanya kalau ada orang udah aibnya ditutup sama Allah taala, sudah diampuni sama Allah taala, kok dia bongkar-bongkar aibnya sendiri, ya Allah marah itu. Ya Allah marah. Makanya kalau kita pengen dapat ampunan, maka kita harus pandai nutup aib kita. Orang yang nutup aib karena takut sama Allah, itu tanda dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya memang kita dalam kondisi terdesak, kalah sama nafsu, terjerumus dalam dosa, tutup itu. Jangan sampai ada orang tak tahu, bukan karena mau ngelabuin orang, bukan, tapi karena kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kebongkar saya nggak diampuni sama Allah nih, kalau ditutup insya Allah saya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen diampuni, tutup aib kita. Nah, gimana caranya biar aib kita ditutup? Tutup aib orang lain. Orang tuh boleh bongkar aib hanya untuk kebutuhan. Ya, contoh misalnya ditanya tentang seorang perempuan, saya mau menikah dengan dia, menurut Bapak gimana? Wah, ini kalau ngerti yang nggak pas itu harus disampaikan. Ya disampaikan, bukan dalam rangka bongkar aib. Kapan lagi boleh nyampaikan keburukan? Ya penyidik. Ya penyidik itu ya namanya nyelidiki, ya harus bongkar untuk keamanan dia, untuk keamanan negara, untuk suatu perkara gitu. Nah, kalau kita secara umum aib siapapun tutup. Ya, aib siapapun tutup. Kalau kita nutup aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun saya belajar tentang masalah nutup aib, belajar nutup aib, makna nutup aib dan makna aibnya ditutup. Selama ini yang saya pahami hampir 44 tahun, yang namanya ditutup aib itu orang punya dosa ditutup biar nggak terbongkar aibnya, begitu kan ya? Itu namanya aibnya tertutup. Tapi tahun 2019 ini saya dapat ilmu baru. Buat saya, mungkin saya kurang belajar, tapi saya dapatnya itu karena suatu peristiwa. Ternyata makna nutup aib itu jauh lebih luas daripada orang punya aib kemudian ditutup. Makna nutup aib itu lebih luas dari itu. Apa di antara maknanya? Maknanya adalah orang yang sudah jelas-jelas aibnya terbongkar sekian lama, orang itu jelek, orang itu banyak dosa, orang itu kotor. Kalau Allah tiba-tiba sayang sama dia, Allah akan menutup semua kejelekannya yang sudah dikenal orang itu. Orang akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya benci jadi cinta, yang gak suka jadi suka, yang gak sayang jadi sayang. Semua jadi bisa memaafkannya, semua bisa melupakan salah-salahnya di masa lampau. Itu artinya ditutup. Itu jauh lebih hebat. Apa? Allah maha mampu menutup aib yang sudah terbongkar, ya, yang jelek sama orang, sehingga tidak dianggap lagi itu sebagai sebuah aib, dimaafkan oleh orang lain. Contoh, ada orang dikenal sebagai perampok, buat onar, sudah dikenal, berarti aibnya terbongkar enggak ini? Terbongkar ya, enggak tutup-tutupan lagi, belak-belakan. Itu dokter sepupu saya, itu dokter sepupunya ayah saya, dokter, kalau mungkin lagi lihat tayangan ini, perempuan, sepupunya almarhum ayah saya, dokter perempuan, tugas di Boyolali, di Simo sana. Datang masyarakat, waktu itu pernah nanya ke saya ya, datang masyarakat bawa satu orang yang luka cukup parah karena kesetrum listrik 20.000 volt, dan orang tadi kejang-kejang. Nah, yang bawa ke puskesmas itu teriak-teriak, ojo ditulungi, gendang modar.
Ini kalau dalam bahasa Jawa kalimat ojo ditulungi gendang modar itu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan ditolong biar mampus sekalian. Jangan ditolong biar mampus sekalian. Ini yang bawa, ini warga desa ngomong seperti itu. Lah sepupunya ayah saya lihat pasien, kan dokter wajib berusaha nolong gitu ya, sumpahnya dokter begitu. Tapi lihat teriakan masyarakat, ya rodok takut nih ya, masyarakatnya emosional. Nah sementara yang kejang-kejang itu teriakannya ngomong kotor. Boleh saya contohkan? Boleh ya. Segawon, segawon. Dah jangan diterjemahkan dengan bahasa yang kasar. Ya, segawon. Yang tidak paham bahasa Jawa jangan berusaha untuk paham. Ya, segawon, kejeng-kejel segawon. Satu badan itu full tato. Jadi cari bagian tubuh yang nggak ada tatonya susah. Ini sepupunya ayah saya ya takut. Yang orang kampung seperti ini, pasiennya seperti ini, nggak ada yang enak, betul ya? Tapi karena sumpah jabatan tadi itu, akhirnya seperti ada yang masuk ke relung jiwanya. Tanya sama orang ini, ya, dia itu muslim atau bukan? Kalau muslim ya suruh zikir gitu loh. Nah cara nanyanya gimana nih, muslim atau bukan? Maka nanya aja, Pak, kamu sholat? Kamu sholat? Itu teriak lagi, kecil-kecil teriak, welek-welek ini sholat aku, welek-welek ini sholat. Jadi walaupun ya seperti itu, ternyata sholat. Maksudnya entah sholatnya gimana, wallahu alam ya. Artinya muslim gitu loh, muslim. Nah Bu Dokter akhirnya ngomong, ya udah, kalau begitu Bapak sebut yang baik-baik, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anehnya itu yang tadinya segawon berubah subhanallah, subhanallah. Aja mbok omong aku mirip ya, awas ya. Ya jangan kamu bilang saya mirip tuh, subhanallah, subhanallah. Nah katanya Bu Dokter ke suster, ini pasien nggak mungkin selamat, nyawanya nggak mungkin tertolong kalau tetap di puskesmas, bawa ke rumah sakit Muhammadiyah Boyolali. Nah di puskesmas ada mobil ambulan. Kata sepupunya ayah saya, dokter ini, saya tidak pernah melepas ibu bidan suster yang bantu saya untuk meninggalkan puskesmas. Tapi hari itu saya nggak tega lihat pasiennya, karena ngucap subhanallah, subhanallah. Ini bidan suster wakil saya kesayangan saya ini, saya suruh nemenin di mobil ambulan bawa rumah sakit Muhammadiyah di Boyolali. Sudah sekian lama pulang nih, suster tadi, bidan tadi matanya sembep bengkak gitu, nangis. Nah, Bu Dokter nanya tuh, kenapa kamu kok matamu bengkak nangis? Jawabannya, pasiennya meninggal di tengah perjalanan. Lah kenapa kok kamu nangis? Ya pasiennya tuh meninggalnya begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bilang sama saya, sampaikan warga kampung ya, suruh maafkan semua salah saya banyak dosa. Subhanallah, 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 meninggal dunia. Husnul khatimah. Itu Bu Dokternya nanya sama saya, kok iso wong elek kayak ngono untuk husnul khatimah? Saya jawab nggak tahu, mungkin dia punya amal yang besar ya, sehingga dibalas sama Allah SWT di akhir umurnya. Nah akhirnya apa? Satu desa memaafkan, bahkan menguburkan dengan baik dan menyolatkan. Ini mana Allah maha nutup aib. Dibuat orang semua memaafkan, dibuat orang semua memaafkan. Ini maha nutup aib. Jadi yang sudah jelas welek itu nggak dilihat lagi tuh. Walaupun ketoan ya nggak ketoan, kan luar biasa. Subhanallah. Ini yang namanya betul-betul dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah biar kita dapat seperti itu, makanya kita berjuang untuk ya tadi itu, memaafkan orang lain, melupakan salahnya orang lain, biar salah kita juga nanti dibuat sama Allah, orang melupakan salah